Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggin Wanisa dengan NIM 3 digit terakhir 110. Untuk memenuhi mata kuliah kimia medisinal, di sini saya akan memaparkan kajian penemuan dan pengembangan stimulan sistem saraf pusat golongan santin dengan target reseptor adenosin sebagai agen stimulasi sistem saraf pusat. Masuk ke pendahuluan. Untuk latar belakang itu, jadi secara alamiahnya si sistem saraf pusat kita itu bertanggung jawab dalam mengatur tingkat kesadaran, kewaspadaan, hingga aktivitas mental. Namun ada kalanya si aktivitas SSP ini menurun, yang kemudian biasa dirasakan itu ngantuk, kelelahan fisik, hingga sulit berkonsentrasi. Nah, seperti ilustrasi di pojok kanan atas. Nah, dalam kondisi tertentu di mana si produktivitas sehari-hari kita itu sangat dibutuhkan. Jadi kita memerlukan yang namanya agen farmakologis yang mampu meningkatkan kembalinya si aktivitas saraf yang kita kenal sebagai stimulan sistem saraf pusat. Nah, bagaimana sih mekanisme stimulasi? Jadi stimulasi sistem saraf pusat ini terjadi akibat peningkatan aktivitas neuron di otak kita. Jadi ada dua jalur utama yang terjadi, yang dimana yang ke satu itu meningkatkan sinyal eksitatori. Jadi di mana ibaratnya itu sinyal itu tuh seperti kita menginjak pedal gas pada saraf, yang dimana meningkatkan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang bertugas ibaratnya juga menyalakan lah si neuronnya. Jadi hasilnya gimana sih? Nah, hasilnya itu jadi kita lebih waspada dan konsentrasi kita akan meningkat tajam. Lalu jalur yang kedua itu ada menurunkan sinyal inhibitorik. Nah, sinyal ini disebut juga sinyal yang menghambat kerja neuron. Diibaratkan dengan cara si stimulasinya itu melepaskan rem alami di tubuh kita. Di sini contohnya itu ada adenosin. Jadi si peran adenosin ini penting. Jadi secara normalnya si adenosin adalah neuromodulator inhibitorik. Nah, adenosin ini menekan pelepasan neurotransmitter eksitatori dan memicu rasa kantuk serta sedasi atau jadi lebih tenang. Jika dilihat dari visualisasi, jadi sebagai hasilnya tuh si penghantaran impuls saraf menjadi jauh lebih aktif gitu. Dimana disinilah si tubuh itu menjaga tetap dalam kondisi siaga. Yang kedua ada target terapi reseptor adenosin. Untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya, jadi di sini saya menekankan bahwa si adenosin neuromodulator itu berfungsi untuk menghambat aktivitas neuron. Penting kita ketahui bahwa si kadar adenosin dalam tubuh akan meningkat seiring bertambahnya waktu kita beraktivitas nih. Ketika tubuh mulai mengalami kelelahan, terjadilah tumpukan adenosin yang berikatan dengan reseptornya. Lalu dikirimkanlah sinyal ke otak untuk memicu terjadinya rasa ngantuk serta sedasi atau rasa tenang. Itu disebut juga sebuah mekanisme proteksi alami agar tubuh itu beristirahat. Selanjutnya itu ada subtipe reseptor GPCR atau G protein couple receptor. Di sini tuh ada 4 subtipe reseptor adenosin. A1, A2A, A2B, A3. Nah, namun yang ditekankan pada stimulan SSP ini ada 2, yaitu reseptor A1 dan reseptor A2A. Jadi reseptor A1 itu berikatan dengan protein GI or others atau G inhibitory or others. Jadi bisa dilihat di lampiran bahwa si kadar CAMP atau cyclic adenosine monofosfatnya itu menurun, yang dimana itu sebagai penghambat aktivitas neuron dan menimbulkan efek inhibitorik atau sedatif. Lalu yang kedua itu ada reseptor A2A yang berikatan dengan protein GS atau stimulator. Dilihat juga bahwa si kadar CAMP-nya itu meningkat, yang berperan dalam aktivasi atau modulasi sistem dopaminergik, yang berfungsi itu sebagai regulasi motivasi, kewaspadaan, dan kontrol motorik.
Nah, bisa ditekankan bahwa si reseptor A1 dan A2 ini sebagai target utama senyawa golongan santin dalam menghasilkan efek stimulasi sistem saraf pusat. Masuk ke golongan santin, di mana si golongan santin ini istilahnya tuh sebagai aktor utama dari sistem saraf pusat, yang dimana definisi secara kimiawi santin adalah senyawa alkaloid heterosiklik dengan inti purin 2,6 dioksopurin. Bisa dilihat terdapat heterosiklik. Nah, dengan inti purin, di mana unsur O di nomor 2 dengan 6, maka di itu kan 2, maka si oksigennya ada di nomor 2 dan 6, lalu berikatan dengan inti purin. Nah, jika dilihat dari strukturnya, santin itu memiliki kemiripan dengan adenosin. Karena kemiripan inilah, peneliti terdahulu membuat si senyawa santin ini, dibuatlah penyamarannya lah dan berikatan dengan reseptor adenosin, sehingga si santin ini bisa memblokir sinyal lelah yang dikirimkan adenosin tadi. Ada 3 jenis santin yang paling populer atau yang paling kita sering temui. Yang ke-1 itu ada kafein, yang dimana si kafein ini sebagai stimulan sistem saraf pusat yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Theophylline atau bisa kita temukan itu sebagai minuman teh. Selain sebagai stimulan, si theophylline ini memiliki efek bronkodilator atau jenis obat untuk melegakan pernapasan. Terdapat senyawa theophylline. Lalu ada theobromine, yang dimana dia memberikan efek stimulasi yang lebih lemah. Biasanya itu dilihat dari si strukturnya. Nah, ditemukannya itu di yang biasa kita temukan itu terdapat di coklat. Masuk ke mekanisme kerja santin. Pada pembahasan sebelumnya itu, santin itu kan memiliki struktur mirip dengan adenosin dilihat dari purinnya. Nah, maka santin ini sebagai antagonis reseptor adenosin, yang dimana untuk mencegah efek kantuk. Jadi, santin menghalangi adenosin berikatan dengan reseptornya, terutama yang tadi sudah dijelaskan pada sistem saraf pusat yang dilihatnya itu pada reseptor A1 dan A2A. Nah, pada lampiran terlihat untuk kesimpulan itu, jadi hasilnya tuh yang dimana karena rem alami adenosin pada reseptor A1 diblokir, hambatan terhadap adenilat siklase hilang sehingga kadar CAMP tetap terjaga atau meningkat. Terlihat pada lampiran. Lalu si santin menstimulasi sistem saraf pusat dengan cara memblokir adenosin, sehingga yang tadi disebut rem alami otak akan dilepas dan neuron tetap aktif. Yang terjadi apa sih? Stimulasi sistem saraf pusat akan meningkatkan kewaspadaan, konsentrasi, dan aktivitas mental. Nah, lalu untuk korelasinya itu farmakologi praktis, yang dimana tadi kan golongan santin itu salah satu contohnya itu ada kafein yang digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan. Yang biasa kita kalau misalnya di pagi hari meminum kopi untuk tetap terjaga aktivitasnya jadi lebih semangat gitu kan ya. Lalu sementara si theophylline juga dipakai dalam terapi asma karena tadi yang udah dijelaskan mempunyai efek bronkodilatasi. Atau bisa dilihat itu si theophylline itu melalui peningkatan CAMP pada otot polos bronkus. Masuk ke pengembangan kimia medisinal, yang dimana si santin ini sebagai lead compound dan hubungan struktural aktivitas atau relationship. Yang ke-1 itu dilihat dari si scaffold purin atau kerangka dasar di struktur purinnya. Nah, tadi kan udah ditegaskan juga santin berasal dari kerangka purin yang mirip adenosin. Jadi, dia itu berikatan dengan reseptor adenosin sebagai antagonisnya. Jadi, istilahnya itu yang disebutin sebagai penyamaran. Ada posisi modifikasi. Dilihat bahwa struktur santin terdapat atom nitrogen, yang dimana di nomor 1 N1, lalu nitrogen di nomor 3, nitrogen di nomor 7, dan karbon di nomor 8. Nah, itu tuh merupakan strategis untuk substitusi kimia. Nah, jadi dimodifikasi. Dilihat dari contoh santin alami, yaitu theophylline. Nah, walaupun si kerangka dasarnya itu sama, dibuatlah perbedaan jumlah atau posisi gugus metil, sehingga mempengaruhi potensi stimulasi sistem saraf pusat. Nah, afinitas terhadap reseptor adenosin dan sifat farmakonetik senyawa atau bisa disebut ADME. Lalu dikembangin juga lah si santin sintetik, yang contoh saya buat ini adalah aminofilin, yang dimana
tujuannya itu dikembangkan aminofilin itu untuk memperbaiki keterbatasan santin alami, yang tujuannya itu sebagai selektivitas target, yang menjadikan peningkatan spesifisitas terhadap reseptor tertentu. Lalu tujuannya itu sebagai kelarutan dan bioavailabilitas serta profil keamanan untuk mengurangi efek samping yang terkait dengan teofilin murni. Jadi si santin sintetik ini tujuannya itu untuk memperbaiki keterbatasan santin alami yang contohnya itu teofilin. Lalu untuk manfaat klinis lainnya yang sebagai stimulan sistem saraf pusat, santin juga berfungsi sebagai terapi asma dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Nah, jika dilihat dari efek samping dengan dosis tinggi, ini terdapat korelasi terhadap tadi yang sudah dijelaskan. Terdapat yaitu rasa tremor, gelisah, insomnia, atau kecemasan. Ini juga bisa kita rasakan jika meminum kopi di malam hari. Nah, lebih parahnya lagi, terdapat gangguan kardiovaskular seperti takikardi atau peningkatan denyut jantung. Nah, untuk keamanan itu memerlukan pemantauan dosis ketat, terutama pada teofilin yang dimana tadi fungsinya itu sebagai untuk penyakit pernapasan, berhubungan tentang pernapasan. Nah, karena metabolisme antar pasien itu kan bervariasi. Jadi, untuk pemantauan dosis ketat itu bertujuan untuk mencegah toksisitas. Masuk terakhir itu kesimpulan. Yang tadi sudah dijelaskan juga, santin sebagai stimulan sistem saraf pusat bekerja menghambat reseptor adenosin di reseptor A1A2A, menjadikannya rem alami di otak dilepas dan aktivitas neuron meningkat. Timbullah rasa kewaspadaan, konsentrasi, dan aktivitas mental. Jadi juga dijelaskan secara kimia, santin punya struktur mirip adenosin, di mana posisi gugus metil mempengaruhi potensi stimulasi, selektivitas reseptor, dan keamanan. Yang tadi dicontohkan itu ada santin alami pada teofilin, lalu santin sintetik pada aminofilin. Untuk contoh yang tertera kafein, teofilin, dan teobromin merupakan santin alami yang biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Lalu itulah si peneliti terdahulu itu menjadikan santin menjadi lead compound untuk agen farmakologis dan juga dalam pengembangan obat stimulan sistem saraf pusat. Dengan adanya kajian hubungan aktivitas dan struktur, ini tuh menjadi acuan untuk meningkatkan efektivitas dan meminimalkan efek samping. Yang tadi sudah juga dijelaskan bahwa teofilin harus dipantau terapi obatnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.